Record lagi. Baik, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas bagaimana perbedaan antara laboratorium yang sifatnya verifikasi dan laboratorium atau praktikum yang sifatnya inquiry ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat satu contoh bagaimana kita mengkonversi dari praktikum yang sifatnya verifikasi ini menjadi praktikum yang sifatnya inquiry gitu ya. Nah, eh, pasti dimulai dari tujuan kan ya, yang namanya praktikum itu. Nah, sekarang kita lihat bedanya tujuan praktikum verifikasi dan tujuan praktikum yang sifatnya inquiry. Ya. Contohnya adalah pada konsep gas gitu ya. Nah, kalau pada praktikum yang sifatnya verifikasi, itu contoh dari tujuan praktikumnya kayak gini. Menentukan konstanta sebuah pegas dengan menggunakan persamaan periode osilasi pegas. Pertanyaan saya gini, kalau ingin tahu konstanta pegas gimana caranya? Gimana coba? Ya lihat di keterangan pegasnya, ya enggak? Jadi sebenarnya konstanta pegasnya itu udah diketahui harusnya, gitu kan? Nah, eh, konstanta pegasnya itu udah diketahui harusnya berapa gitu ya. Nah, kenapa harus ditentukan lagi dalam sebuah praktikum? Ya ini karena ingin memverifikasi kebenaran dari persamaan periode osilasi pegas. Paham nggak? Jadi periode osilasi pegasnya udah diketahui apa belum dalam praktikum kayak gini? Udah diketahui belum? Sudah mungkin. Udah, kan di dasar teori langsung dikasih gitu ya. T sama dengan 2V L per G. Oh, itu pada bandul ya. M per K gitu kalau pada pegas. Nah, jadi udah dikasih tahu di awal gitu. Nah, kita melakukan praktikum itu untuk membuktikan benar nggak persamaannya seperti itu. Kalau kita punya data seperti ini, seperti ini, seperti ini, dapat nggak K-nya sesuai dengan yang ditentukan di awal itu tadi, gitu ya. Itu tujuan praktikum dari verifikasi. Kalau tujuan praktikum yang sifatnya inquiry, gimana coba kira-kira? Coba dibuat tujuan praktikum yang sifatnya itu inquiry. Gimana ayo? Sama nggak tujuannya kayak gini? Itu gimana? Nah, kayak gini ya. Jadi menentukan rumusan hubungan fungsional antara osilasi pegas atau T, periode osilasi pegas T dengan massa beban dan konstanta. Jadi gimana hubungan antara T, M dengan K? Kita nggak tahu hubungannya seperti apa. Nah, kita buktikan, atau bukan kita buktikan, kita temukan setelah kita melakukan praktikum. Gitu ya. Jadi bukan membuktikan persamaan ini, tapi menemukan justru. Ya, itu dari tujuannya aja udah beda gitu antara tujuan praktikum yang verifikasi dan tujuan yang praktikumnya inquiry. Nah, nanti kamu berlatih ya untuk mengubah tujuan praktikum. Dari tujuan praktikum verifikasi itu biasanya yang ada di modul-modul, coba kamu ubah bagaimana dia menjadi tujuan praktikum yang sifatnya inquiry gitu ya. Nah, persamaannya kan gitu ya. T sama dengan 2V akar M per K. Kalau PD verifikasi udah dikasih tahu di awal, kemudian kita ngambil data, kemudian kita buktikan nilai K. Gitu ya, itu verifikasi, memverifikasi kebenaran persamaan ini. Tapi kalau pada inquiry, itu nggak dikasih malah. Nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih pertanyaan-pertanyaan, dapat nggak dia konsep ini? Gitu ya. Nah, dari lab verifikasi, itu diketahui bahwa persamaan osilasi pegas itu T 2V akar M per K. Nah, ini kamu sebagai guru ya. Sebagai guru, kamu mengubah bagaimana modul verifikasi itu kamu ubah menjadi modul inquiry. Nah, di modul verifikasi kan udah ada ini ya, T sama dengan 2V M per K. Berarti dari T ini kamu tahu apa yang mempengaruhi T itu adalah M dan K gitu ya. Nah, sekarang eh, gimana caranya kita mengubah ini menjadi inquiry. Nah, sekarang gini, kamu tahu kalau T itu kan dipengaruhi oleh besarnya M dan besarnya K gitu ya. Nah, kamu membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan arahan, ya. Pertanyaan-pertanyaan arahan dan juga mungkin bisa dilakukan demonstrasi, ya. Demonstrasi sehingga siswa itu nanti
mengetahui bahwa periode ini dipengaruhi oleh M, periode ini dipengaruhi oleh K. Nah, mungkin nggak siswa nanti berhipotesis bahwa T ini dipengaruhi juga oleh gravitasi? Mungkin nggak? Mungkin juga kan? Mungkin masuk akal. Kalau gravitasinya, percepatan gravitasinya lebih besar, mungkin periode pegasnya jadi lebih kenceng gitu. Bisa jadi siswa berpikir seperti itu. Boleh nggak siswa berpikir seperti itu? Ya boleh-boleh aja kan sebetulnya ya. Nah, nanti tugas kamu adalah bagaimana mengarahkan gitu. Nah, sekarang eh, perumusan masalahnya. Bagaimana? Kan perumusan masalah berarti kan dari tadi tujuan ya. Tujuannya adalah menentukan hubungan fungsional antara T dengan F dengan K. Nah, sekarang bagaimana perumusan masalahnya ya? Bagaimanakah bentuk hubungan fungsional antara T dengan M dan K yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, sekarang kita membimbing bagaimana siswanya itu mengajukan hipotesis, gitu ya. Bagaimana mengajukan hipotesis? Nah, tadi kita udah tahu dari demonstrasi, misalkan gurunya menunjukkan fenomena, bisa langsung didemonstrasi di kelas, atau bisa juga pakai video, dan seterusnya, gitu ya. Nah, siswanya itu membuat hipotesis dari situ. Nah, guru meminta siswa untuk mengajukan hipotesis atas permasalahan. Bagaimana hubungan antara T, M, dan K itu dengan menggunakan analisis satuan. Nah, sekali lagi, tadi boleh nggak siswa itu berhipotesis bahwa periode itu sebenarnya dipengaruhi gravitasi juga? Boleh-boleh aja. Nah, tapi kita lakukan analisis satuan untuk memperjelas benar nggak dia terpengaruh oleh G, gitu ya. Nah, kita bimbing siswanya untuk melakukan analisis satuan gitu ya. Kalau di SMP atau di MTS analisisnya analisis satuan. Tapi kalau nanti kamu di SMA atau di kampus gitu ya, maka analisisnya adalah analisis dimensi gitu ya. Nah, tadi kan kita udah punya prediksinya adalah T itu sebanding dengan M dan sebanding dengan K. Tapi kita nggak tahu apakah M itu pangkat satu, apakah M kuadrat kali K, atau M kuadrat akar K, atau M per K, atau K per M. MK-nya itu adalah massa dan Patsanta ya, bukan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu hubungannya seperti apa? Nah, ya udah karena kita nggak tahu, kita pangkatin ya. M-nya dipangkatin A dan K-nya dipangkatin B gitu ya. Nah, kemudian kalau di SMP kan kita pakainya satuan ya. Satuan dari periode itu adalah S, satuan dari massa itu adalah kilogram, dan satuan dari konstanta pegas itu adalah Newton per meter. Atau Newton itu bisa kita ganti dengan kilogram meter per second kuadrat. Nah, habis itu gimana ini? Habis itu dibongkar, kurungnya dibongkar. Jadinya KG-nya kan di sini pangkat A ya. Yang di sini adalah KG M per S kuadrat per M pangkat B. Nah, berarti KG pangkat B juga di sini ada. Gitu ya. Jadi KG-nya itu ada yang pangkat A dan KG-nya itu ada yang pangkat B. Jadi kita gabung. Jadi KG pangkat A per B gitu ya. Ini M di sini, ini M di sini. Ini M di atas, ini M di bawah kan boleh dicoret ya. Sehingga sisanya adalah per S kuadrat. Gitu ya. Nah, tapi karena di sini ada pangkat B, jadinya S S pangkat 2B gitu ya. Min 2B. S pangkat min 2B. Ini sampai sini paham ya? Sampai sini paham nggak? Kan ini KG pangkat A, ini ada KG pangkat B, habis enggak, jadi A plus B. Ini M dengan M ini habis S pangkat 2, ini pangkat B. Jadinya adalah S pangkat 2B, tapi karena ini per, berarti kan di bawah. Berarti kan jadinya pangkatnya min. Jadi S pangkat min 2B. Gitu ya. Nah, sekarang gini, coba lihat di kanan dan di kiri itu harus sama gitu. Kalau di sini ada S, di sini juga ada S. Kalau di sini ada KG, maka di sini juga ada KG harusnya. Nah, tapi kan di sini nggak ada KG. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita tambahkan KG, tapi kita pangkatin 0. KG kalau pangkat 0, kalau suatu bilangan dipangkatin 0, hasilnya berapa? Misalkan 5 pangkat 0, 10 pangkat 0. Hasilnya berapa? 0. Satu. Kalau 5 pangkat 0 itu satu. 3 pangkat 0 itu satu. Sesuatu yang dipangkatin 0 itu adalah satu. Gitu ya. Nah, jadi dengan kita menambahkan KG pangkat 0, sebetulnya kita nggak mengubah nilai yang ada di kiri ini. Kan dikali satu. Ya, kan sesuatu kalau dikali satu kan nggak berubah nilainya. Ya, 5 kali satu nggak berubah nilainya. Ya, kalau dipangkatin satu juga kan nggak berubah. Kan 5 pangkat satu ya 5.
Kalau diakarin 1 juga nggak berubah kan? 5 akar 1 ya 5. Gitu. Jadi kamu kalau disebut satu-satunya berarti kamu nggak ngaruh sebetulnya. Lanjut ya. Oke, nah sekarang pangkatnya itu yang kiri dan yang kanan itu harus sama. Kalau yang kiri kan pangkat 0, yang kanan pangkat A plus B nih. Berarti 0 itu sama dengan A plus B dong. Paham nggak? Si KG-nya itu pangkatnya harus sama, kiri dan kanan. Gitu ya. Yang ini juga sama nih, S pangkat 1. Yang ini S pangkat min 2B. Berarti 1 itu sama dengan min 2B. Nah, dari hubungan-hubungan itu kamu nanti bisa tahu berapa nilai A dan B. Gitu ya. Kan tadi min 2B itu 1. Berarti B itu min setengah dong. Ya enggak? Nah, min setengah ditambahin berapa biar jadi 0 ya? Berarti setengah. Berarti A-nya itu pangkat setengah, B-nya itu pangkat min setengah. Gitu ya. Jadi dari analisis satuan atau analisis dimensi, kita bisa tahu pangkat dari ininya, dari si satuan-satuan dari besaran-besaran tersebut gitu ya. Dapatlah kita begini, T sebanding dengan M pangkat setengah dan K pangkat min setengah. Setengah itu kan sama aja kayak akar kan? Ya. Jadi sama aja kayak akar M dan K. Tapi karena ini min, jadinya di bawah si K-nya. Jadi M per K. Nah, ini apakah ini udah menjadi hubungan fungsional belum? Yang ini. T sebanding dengan akar M per K. Udah jadi hubungan fungsional belum? Kalau kamu tahu M, tahu K, bisa tahu nilai T nggak dari persamaan ini? Bisa nggak? Ya belum. Ya, belum bisa. Kenapa? Kan ini cuma kesebandingan. Kesebandingan itu artinya kalau ini makin besar, ini makin besar. Ini makin kecil, ini makin kecil. Tapi kalau kita tahu nilai ini, belum tentu kita tahu nilai T-nya berapa. Kenapa? Karena ini bisa jadi dikali setengah, dikali 10, dikali 9, dikali pi, dikali apa aja. Kan? Dikali apel, dikali meja, kursi. Kan bisa ada apa aja di sini. Jadi ini belum menjadi hubungan fungsional. Ini baru kesebandingan. Supaya kesebandingan ini menjadi hubungan fungsional, maka kita kalikan dengan sebuah konstanta. Ya, kita sebut saja konstanta itu mawar, jangan ya. C misalkan. Nah, jadi ini hubungan fungsionalnya. C sama dengan C akar M per K. Nah, jadi kau bisa paham nggak? Dari analisis dimensi aja, kita bisa tahu hubungan antara T, M, dan K. Ya, hubungan kesebandingannya kita udah tahu. Ya. Nah, cuman ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan analisis dimensi aja, yaitu nilai C-nya. Berapa sih nilai tepatnya dari T ini? Gitu. Nah, itu nilai C ini justru yang akan kita buktikan di laboratorium. Gitu. Jadi, siswa itu kamu arahkan sampai berhipotesis seperti ini. Hipotesisnya adalah T sebanding dengan akar M, tapi berbanding terbalik dengan akar K. Gitu ya. Tapi nilainya ini berapa? Nggak tahu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti tadi siswanya pada saat demonstrasi atau pada saat discovery learning gitu ya, itu mengasumsikan bahwa G juga berpengaruh. Nah, dari analisis dimensi aja udah nggak ada tuh G. Misal kalau di awal ditambahin G nih di sini. G itu apa? Ininya satuannya M per S kuadrat gitu ya. Nanti kita tambahin M per S kuadrat di sini, nanti kita bakal pangkatin dia misalkan dengan pangkat C gitu ya. Nah, nanti nilai C-nya itu bakal sama dengan 0. Yang mana nggak ada G sebetulnya di sini. Nanti kita, jadi udah tereliminasi itu percepatan gravitasi di sini. Dari analisis dimensi aja, kita udah mengeliminasi G. Gitu. Ya, itu ya. Nah, sekarang gimana kita menentukan nilai C? Nah, itu baru ditentukan dari praktikum, ya, secara inquiry. Ya. Nah, kegiatan eksperimen itu untuk menentukan nilai konstanta sembarang. Tadi ini kita bilang C, ini bisa aja kita bilang A, B, gamma, C, D, F, G, H, I, J, ke elemen, boleh, bebas ya. Konstanta sembarang. Nah, dari mana nilainya? Itu berdasarkan hasil percobaan. Nah, panduan pada LKPD-nya itu harus disusun dengan pertanyaan-pertanyaan arahan, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan arahan itu apa aja? Ada 3 jenis ya. Ada yang namanya pertanyaan variabel. Pertanyaan variabel itu sifatnya untuk menggiring siswa untuk menentukan mana yang jadi variabel terikat, mana yang variabel kontrol, mana yang variabel bebas, gitu ya. Kemudian ada yang namanya pertanyaan metode, ya, itu menggiring siswa untuk menentukan alat dan bahan, bagaimana bentuk tabel, bagaimana merancang praktikum, ya, itu namanya pertanyaan metode. Tapi ada juga yang namanya pertanyaan analisis. Nah, kalau pertanyaan analisis ini untuk menggiring siswa, kalau kamu punya data seperti ini, interpretasinya seperti apa gitu, analisisnya itu seperti apa gitu.
Mau diapain nih data ini? Nah, itu namanya pertanyaan-pertanyaan analisis gitu ya. Termasuk juga interpretasinya ya. Itu termasuk pada pertanyaan analisis. Jadi diperhatikan ya, ada 3 jenis ya pertanyaan arahan. Ada pertanyaan variabel, pertanyaan metode, dan pertanyaan analisis. Nah, contoh dari kasus yang tadi, pertanyaan variabelnya seperti apa gitu ya. Nah, seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa periode itu dipengaruhi oleh M dan K. Nah, apa aja yang menjadi variabel bebasnya? Nah, dalam kegiatan penyelidikan akan dilakukan. Nah, ini kamu bimbing siswanya sampai siswanya itu bisa menentukan bahwa yang menjadi variabel bebasnya itu apakah M-nya, apakah K-nya, dan tidak mungkin T-nya. Gitu. Nanti dia mikir, emang bisa eh, ngubah-ngubah periode gitu ya? Bisa tapi sulit gitu. Ngubah-ngubah periode menemukan masa, gimana caranya gitu. Ya, jadi kan yang paling logis adalah T-nya dijadikan variabel terikat. Ya, T-nya kita cari, M-nya kita rubah-rubah. Atau T-nya kita cari, K-nya kita rubah-rubah. M-nya tetap masanya, tapi pegasnya kita ganti-ganti, berarti K-nya kita rubah-rubah. Atau sebaliknya, K-nya tetap, masanya kita tambahin terus. Nah gitu ya. Nah itu namanya pertanyaan variabel. Nanti mungkin ada siswa, kan nggak semua sama. Ya, mungkin nanti ada siswa yang salah gitu, apakah T-nya dijadiin variabel bebas gitu. Nah itu bagaimana kamu melakukan si pertanyaan arahannya itu dibikin lebih lebih rapat lagi gitu. Jangan langsung loncat, tapi kamu bikin pertanyaan arahan yang lebih tipis-tipis lagi sehingga mengarahkan ke yang kamu inginkan gitu ya, yang kita inginkan di dalam praktikum ini seperti apa gitu ya. Nah, jawaban yang diharapkan contohnya begini ya, variabel bebasnya massa dan pegas, variabel terikatnya adalah T, atau bisa jadi nanti ada siswa yang jawab variabel bebasnya massa, variabel K-nya kontrol, boleh itu juga kan. Atau sebaliknya, yang pegasnya ini bebas, yang massanya ini kontrol bebas, kayak gitu juga bisa. Tapi yang jelas yang terikat pasti yang periode. Ya. Kan kita nggak bisa menentukan ngubah-ngubah waktu, kan kita bukan dokter strange ya, nggak bisa. Nah, itu kemudian pertanyaan metodenya. Nah, kalau variabelnya seperti itu, maka apa aja variabel yang bisa diukur langsung, apa aja variabel yang nggak bisa diukur langsung. Itu namanya pertanyaan metode, gitu ya. Nah, bisa, misalkan jawabannya bisa. Nah, peralatan apa yang diperlukan? Nanti siswanya mikir, oh kalau saya ingin meneliti hubungan antara eh, apa tadi hubungan antara T, M dengan K, berarti saya butuh pegas, berarti saya butuh massa, berarti saya butuh apa lagi? Butuh motivasi sih ya. Kalau nggak dimotivasi emang nggak mau sebenarnya. Ya. Nah, dia nulis, oh berarti saya butuh statif, butuh massa, butuh pegas, butuh stopwatch dan seterusnya. Mungkin ada siswa yang, oh saya mah mau ngukur waktunya direkam aja pakai handphone kan bisa, ya supaya lebih apa? Lebih akurat gitu. Nah itu nanti beda-beda jawaban siswanya. Ya. Nah kemudian pertanyaan metodenya, kalau misalkan eh, kamu ingin tahu hubungan TM dan K, bagaimana alatnya harus dirangkai. Nah, ya, berarti nanti siswanya mendesain percobaan. Oh, berarti saya pengennya statifnya begini, digantung gitu ya. Di apa pegasnya digantung di statif. Kemudian nanti ada masanya nanti saya tambah-tambahin dan seterusnya. Itu ya. Itu adalah pertanyaan metode. Nah, ini masih pertanyaan metode ya. Kan Anda sudah menentukan variabel. Tadi kan ada variabel bebas, terikat, dan kontrol gitu ya. Nah, jenis data apa aja yang harus diperoleh? Nah, ini jawaban yang diharapkan adalah bentuk tabelnya. Ya, jadi data variasi T akibat variasi M atau variasi T akibat variasi K. Nah, kira-kira tabelnya seperti apa gitu ya. Nah, ada mungkin nanti yang siswanya itu membuat konstanta pegas menjadi variabel kontrol. Jadinya seperti ini tabelnya. Nanti ada siswa juga yang membuat masanya yang jadi kontrol. Berarti seperti ini tabelnya. Nanti pegasnya diganti-ganti. Jadi kamu paham nggak? Siswa itu bikin tabel berdasarkan apa yang sudah dia tentukan sebelumnya. Kalau variabelnya seperti itu, maka tabelnya seperti ini gitu. Atau ada juga yang siswanya pengen dua-duanya dilakuin. Gitu. Ada K sebagai variabel kontrol, ada M sebagai variabel kontrol. Kan bisa juga seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi siswanya merancang tabel sendiri. Jadi di modulnya tabelnya gimana? Ya kosong. Yang ada di modul adalah pertanyaan arahan. Gimana caranya siswanya itu bisa bikin tabel kayak gini berdasarkan hipotesis dia sendiri. Nah, kemudian, nah untuk mendapatkan data kebergantungan T terhadap massa, apa aja langkah yang harus dilakukan? Nanti siswanya cerita, oh berarti harus digantungkan pegasnya, kemudian nanti masanya diganti-ganti, kemudian diukur. Nanti mungkin ini ada tambahan-tambahan pertanyaan arahan ya.
Misalkan, kapan kita boleh ngukurnya? Apakah dari awal di gerakan itu boleh diukur, apa nunggu gerakannya teratur dulu, dan seterusnya. Itu namanya pertanyaan-pertanyaan metode, ya. Nah, kemudian ini juga sama. Kalau ingin tahu variasi T terhadap variasi K, apa yang dilakukan? Oh, berarti kalau tadi kan masanya yang ditambahin terus, pegasnya satu. Kalau sekarang eh, masanya sama, tapi pegasnya kita ganti-ganti. Ya, itu adalah jawaban siswa yang diharapkan. Jadi, kamu bisa lihat kalau siswanya itu sebetulnya adalah apa, siswanya itu membuat desain atau langkah-langkah percobaan berdasarkan pemahamannya sendiri. Gitu ya. Dia paham percobaannya seperti ini, dia menyusun langkah-langkahnya sendiri. Gitu. Nah, setelah jawaban siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan variabel dan pertanyaan-pertanyaan metode diharapkan, ya, kemudian guru mempersilahkan siswa melakukan kegiatan praktikum baru, lah praktikum dilaksanakan. Paham nggak? Jadi praktikum itu nggak dari awal masuk lab langsung praktikum, enggak. Tapi dia mikir dulu, dia mau ngapain, apa yang mau dia cari, apa yang dilakukan, gitu ya. Nah, misalkan kita dapat data seperti ini, ya, ini praktikum untuk konstanta tetap, ya, pegasnya satu, masanya diganti terus. Kalau yang ini adalah praktikum yang masanya tetap, konstantanya diganti terus, gitu ya. Nah, kita kasih yang namanya pertanyaan arahan, tapi pertanyaannya itu adalah pertanyaan analisis, ya. Apa yang data yang Anda peroleh sesuai dengan hasil prediksi Anda, gitu kan? Tadi apa prediksinya? T sebanding dengan akar M per K, gitu ya. Nah, sebanding dengan akar itu susah itu membuktikannya di tabel, ya. Jadi caranya adalah T-nya dikuadratin, ya, sehingga M per K-nya itu udah nggak ada akarnya lagi. Jadi kan tadi T sama dengan konstanta, gitu ya, akar M per K, gitu kan ya. Nah, ini kan susah lihat di tabel gimana cara menentukan nilai akar. Ya udah dikuadratin, yang ini T kuadrat sama dengan C kuadrat M per K, gitu ya. Jadi kita melihat hubungan T kuadrat dengan M, T kuadrat dengan K. Itu kan kelihatan, bisa kelihatan di tabel. Nah, coba lihat dari tabel yang tadi. Kalau gini nggak kelihatan, ya. Gimana hubungan K dengan T, gitu ya. Bagaimana hubungan T dengan M, gitu. Apakah ada akarnya atau enggak, kan nggak kelihatan. Jadi kita kuadratin tuh si T-nya. Ya. Nanti jawaban yang diharapkan itu, oh iya, ada hubungannya antara T kuadrat dengan M. Kalau M-nya makin besar, berarti T kuadrat makin besar. Atau sebaliknya, kalau T kuadrat makin besar, ternyata K makin kecil. Ya, jadi itu. Dia menganalisa dari tabel aja, dia udah bisa menganalisa hubungan antara T kuadrat dengan M dan T kuadrat dengan K. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan analisis lagi. Kalau datanya seperti itu, maka grafiknya seperti apa? Nah, yang dilakukan siswa apa? Membuat grafik. Membuat grafiknya bukan antara T dengan M. Ya, kalau nanti grafiknya antara T dengan M, jadi variabel apa? Jadi nanti grafiknya itu berbentuk hiperbola kan, melengkung, nggak bisa ditentukan gradien. Ya, jadi supaya gampang ya T-nya dikuadratin, T kuadrat dengan M. Jadi hubungannya linear. Ya, kan dari persamaan yang tadi kan, T kuadrat itu sama dengan C kuadrat M per K. Ya, jadi hubungannya linear. Kenapa harus linear? Supaya kita bisa tahu gradiennya berapa. Ya, gradien itu apa sih? Kemiringan. Kemiringan itu apa? Kalau di matematika kemiringan apa? Kalau di matematika kemiringan itu apa? Delta Y per delta delta Y per delta X, ya. Delta Y per delta X. Nah, berarti kan kalau di sini delta Y-nya itu adalah T kuadrat dan delta X-nya itu adalah yang ke samping adalah massa kan? Ya. Jadi T kuadrat dibandingkan dengan massa. Nah, jika grafik hubungan T kuadrat terhadap untuk nilai K-nya, misalkan kita ambil yang konstanta tetap, ya. Konstanta tegasnya itu menjadi variabel kontrol dan massanya itu menjadi variabel bebas. Nah, jika grafik hubungan antara T kuadrat terhadap M untuk nilai K sama dengan 5 adalah linear, berapa nih gradiennya? Gitu ya. Nah, nanti dia dapat kemiringannya ternyata. Nah, kemudian kamu tanya lagi, emang apa sih arti gradien itu? Gradien itu kan kemiringan, delta Y per delta X. Berarti kalau di grafik ini, gradien itu artinya T kuadrat per M. Nah, kalau di persamaan tadi, kan tadi persamaannya apa? Persamaannya adalah T kuadrat sama dengan C kuadrat M per K, gitu ya. Nah,
Kalau gradien di grafik ini apa? T kuadrat per M. Berarti kan M-nya ke sini nih ya. Berarti gradien itu kan C kuadrat per K dong. Ini bisa dipahami nggak? Gradien itu ya kan T kuadrat per M. Kalau secara matematis pengertiannya kan kemiringan. Ya, kemiringan itu kan delta Y per delta X. Berarti T kuadrat per M. Nah, berarti kalau di persamaan ini, si T kuadrat per M itu dari persamaan yang ini nih, yang tadi, ya, itu kan sama dengan apa? C kuadrat per K. Bener nggak? Kan dari persamaan ini kan, T kuadrat itu sama dengan C kuadrat per K. Sorry, T kuadrat per M itu sama dengan C kuadrat per K. Berarti logikanya, kalau K-nya itu konstan, ini kan tadi menjadi variabel kontrol. Kalau K-nya itu konstan, kan nilainya udah tetap. Nilai kita bisa cari, bisa dipahami nggak? Jadi T kuadrat per M-nya kita cari dari gradien, K-nya itu udah tetap, karena kita menjadikan si K itu menjadi variabel kontrol, berarti kita dapat nilai C dong. Paham nggak? Gitu ya. Jadi dari situ nilai C-nya berapa. Nah, itu. Nah, gimana caranya supaya sesuatu ini kamu tanya, kalau grafik hubungan T kuadrat terhadap M itu K, berarti nah, apa arti gradien itu? Apa makna dari kemiringan grafik? Gitu ya. Makna kemiringan grafik itu. Dan persamaan, kamu hubungkan dengan persamaan. Kamu kasih persamaannya gimana? Nah, persamaannya gini, berarti apa tuh kemiringan? Nah, nilai C-nya diketahui. Oh iya, bisa. Ternyata dari persamaan I, kuadrat per M sama dengan C kuadrat per. Kalau K-nya kita udah tahu, berarti kita tahu nilai C. Gitu ya. Nah, nanti nggak semua bisa. Nanti perlu tambahan-tambahan pertanyaan arahan. Dan jadi skill kamu sebagai seorang guru, arahkan si siswanya itu ke tadi bisa yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, kita dapat itu kemiringannya itu ada 0,75 dan arti dari kemiringan itu adalah cek per K ya. Ya, karena kita udah tahu K-nya, maka kita bisa dapat cek kuadrat itu ya K kali K itu kan kemiringan. K itu adalah nilai konstantanya. Tadi kan udah kita jadiin dia variabel konstan gitu ya. Nah, jadi A kali K itu sama dengan C kuadrat. Berarti kalau pengen tahu C, ya diakarin. Diakarin maksudnya. Diakarin. Ya udah akar K per A itu kiri. K itu kan nilai. Dapatlah dia nilai C. Ya, misalkan kita masukkan nih. Tadi nilai kemiringan itu, ini tinggal 10 menit lagi ya. Kita masuk. Kalau kemiringan itu adalah 7,75 dan K-nya itu adalah 5, ya, kita masukkan ke tadi, maka kita dapat nilai C. Itu 6,3. Bahwa 6,23 ini mendekati nilai 2V, karena V itu kan 3,14. Ya. Berarti kita arahkan bahwa, oh ternyata nilai konstanta tadi, konstanta sembarang tadi, itu adalah 2V. Sehingga, kita lanjutkan pertanyaan analisis. Kalau kamu udah dapet tuh C-nya 2V, masukkan tuh ke persamaan tadi. Gimana sih hubungan operasional? Nah, ini kembali lagi ya. Selalu drive-nya itu pertanyaan di awal. Kan pertanyaan di awal menemukan hubungan operasional. Ya, berarti selalu diarahkan ke situ. Selalu diarahkan ke bagaimana hubungan operasionalnya. Nah, tadi kan udah T sama dengan cek C akar M per K. Nah, ini kita udah tahu. Berarti persamaan akhirnya jadi gimana? Nah, karena kita udah tahu nilai itu adalah 2V. Nah, 2V ini kita masukkan ke persamaan tadi. Sehingga dapatlah 2 akar M per K. Ya. Jadi apa yang Anda temukan dari kegiatan praktikum yang dilakukan? Nah, ditemukan persamaan fungsional antara periode oscilasi, pegas, dan massa beban, dan konstanta pegas adalah T sama dengan 2V akar M. Bisa dipahami nggak? Jadi ini di akhir. Ya. Dan siswa menemukan sendiri ini semua. Ya, dimulai dari dia berhipotesa, ya, dimulai dari dia melihat fenomena. Oh, T itu sebanding dengan M. Kalau M-nya kita rubah-rubah, ternyata T-nya berubah. Tapi perubahannya seperti apa? Gitu. Oh, ternyata masanya dia makin lama. Tanpa berbanding linear, kan kita nggak tahu. Ya. Nah, itu yang dibuktikan di
analisis dimensi. Dapat tuh analisis dimensi, akar M per K. Nah, tapi kita belum tahu konstantanya berapa. Nah, nilai konstanta ini yang dibuktikan di praktikum. Nah, jadi siswa itu dapat T sama dengan 2V akar M per K. Itu nyari sendiri. Ya, seperti halnya ilmuwan-ilmuwan menemukan persamaan-persamaan ilmiah. Ya, jadi kita meniru bagaimana ilmuwan menemukan persamaan ilmiah, kita praktekkan ke siswa, bagaimana siswa itu menemukan persamaan ilmiah. Selayaknya bagaimana ilmuwan menemukan persamaan ilmiah. Itu yang inquiry. Gitu. Kegiatan praktikum selesai. Karena tujuannya sudah tercapai. Menemukan hubungan fungsional antara T dan M. Dan gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ini paham atau hampa?